Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan. Secara umum, korporasi petani merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk petani. Konsep korporasi yang diusung juga merestorasi jiwa gotong royong petani yang saat ini mulai pudar. Kementerian Pertanian telah menyusun lengkap proses bisnis korporasi petani dimulai dari hulu ke hilir. Selain itu, dari petani yang berkumpul menjadi kelompok petani dan gabungan kelompok petani yang memiliki basis budidaya komoditas pertanian. Para kelompok atau gabungan kelompok ini kemudian menjadi satu korporasi pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga tahun 2024. Deputi 2 Kemenko Perekonomian Musdalifah menyebut, sistem pangan bisa berkelanjutan dengan membangun korporasi petani dan nelayan di sumber ekonomi pangan. Selain itu, mengkorporasikan petani dengan peningkatan kapasitas usaha daya saing dari hulu dan hilir. Menurut Musdalifah, korporasi petani bisa mempercepat transformasi ekonomi di pedesaan. Kesejahteraan yang tadinya rendah karena petani biasanya sendiri-sendiri, skala kecil, biaya tinggi, kualitas rendah, pemasaran tradisional, dengan transformasi ke korporasi pengalihan ekonomi pedesaan menjadi lebih baik dengan integrasi hulu hilir yang modern dan efisien, pemanfaatan teknologi, dan dukungan permodalan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan. Lantas sudah sejauh mana progres korporasi petani? Langsung saja kita bahas bersama Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Profesor Dwi Andreas Santosa. Kita juga akan bergabung bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Suwandi, dan terlebih dahulu kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Dwi. Prof. Dwi, terima kasih sudah bergabung di Hot Economy, Prof. Ya, terima kasih juga Mas undangannya. Apa kabar, Prof? Baik, Prof? Baik, selalu baik. Ya, Prof, ini terkait dengan wacana dari pemerintah yang akan mengimplementasikan atau merintis korporasi pertanian. Nah, ini tujuannya memang sangat baik, yaitu mensejahterakan masyarakat di pedesaan, khususnya para petani. Tapi dari pandangan Anda, seperti apa kira-kira wacana dari pemerintah ini? Iya, kalau dari sisi nuansa batinnya sih kami setuju ya Mas ya. Dalam arti ini masalah kesejahteraan petani ini kan menjadi problem besar. Kalau kita lihat misalnya Mas, dari 17 sektor usaha di Indonesia, pelaku yang pendapatannya terendah itu siapa? Petani. Nah ya, itu yang paling rendah. Kita lihat juga lah, sekarang bandingkan saja lah buruh tani dengan buruh bangunan. Buruh tani itu pendapatannya hanya 62% dibanding buruh bangunan. Sebenarnya, sehingga kalau kita melihat yang seperti ini, ide-ide seperti ini bagus dan sah-sah saja. Hanya bagaimana persoalan besarnya bagaimana kita mengimplementasikan ide-ide tersebut. Sehingga bukan hanya jargon atau wacana yang nggak selesai-selesai kan. Karena apa? Korporasi petani ini kan sudah pernah kami sampaikan ke Presiden juga pada saat itu ketika kami melakukan rembuk nasional tahun 2017 kan. Pada saat itu sudah kami sampaikan, kami lakukan kajian. 2 kali kami sampaikan secara langsung ke Presiden terkait dengan korporasi petani. Jadi tapi kan akhirnya sebagaimana yang kita lihat bersama kan praktis tidak jalan kan. Jadi itu mengapa beberapa saat lalu Presiden agak marah juga gitu kan. Kenapa ini di satu ini kok nggak jalan-jalan. Sebenarnya tidak ada yang bisa langsung disalahkan, tidak bisa. Ini persoalan yang tidak sederhana sudah barang tentu. Ini persoalan yang bukan. Ya, dari analisa Anda, Prof, kira-kira apa sih yang menyebabkan ide besar ini belum berjalan dari yang 2017 Anda sampaikan bersama rekan-rekan ke Presiden, tapi baru tahun ini yang akan dilaksanakan begitu untuk korporasi petani ini? Iya, dalam arti ini masalah suprastruktur juga, Mas. Dalam arti demikian. Ini pengalaman kami ya untuk mengkaji selama pembangunan pertanian selama puluhan tahun ini, satu hal yang sifatnya top down itu amat sangat kecil tingkat keberhasilannya kan ya.
Dulu sebenarnya korporasi petani ini kan agak mirip dengan yang dulu dikembangkan KUD kan, waktu masa Pak Harto. KUD dulu berjalan bagus kan, lalu kemudian ya tidak lagi terdengar saat ini, sehingga ada jargon di kalangan petani kalau udah bicara KUD ya ketua untung diri misalnya itu kan ya. Dalam arti itu tidak berjalan dan tidak dikembangkan lebih lanjut, tidak mendapat support yang lebih lanjut sehingga tidak berjalan. Lalu kemudian muncul di awal tahun pemerintahan Pak Jokowi muncul BUMDes. Sehingga dipicu BUMDes didirikan di perdesaan-perdesaan. Dan beberapa BUMDes kami tahu berjalan dengan baik. Tapi lalu akhirnya juga tidak semangat tersebut kemudian tidak terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kemudian muncul korporisasi petani yang barusan saja ya, dalam arti paling tidak sekitar 3 tahun yang lalu lah mulai muncul korporisasi petani tersebut. Pada saat itu karena Presiden mengunjungi petani di salah satu tempat di Jawa Barat, lalu melihat bahwa model ini model yang bisa diterapkan untuk mensejahterakan petani. Tapi itu juga sekali lagi ada persyaratan-persyaratan dasar supaya korporasi petani tersebut bisa berjalan dengan baik, kan? Jadi itu saya kira. Karena apa? Karena beberapa hal, misalnya kalau kita bicara korporasi petani terkait dengan tanaman pangan, padi misalnya ya, padi di jaringan tani kami kepemilikan lahan hanya 0,2 sampai 0,3. Nah, ketika kepemilikan lahan sempit seperti itu, lalu ada ide yang namanya konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan sudah lama itu tersebut, sudah belasan tahun yang lalu. Jadi mereka dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan wilayah pengelolaan, tapi ternyata juga tidak berhasil. Ada satu studi yang sangat menarik, studi dari University of Massachusetts di Amsterdam, lalu menyimpulkan apa yang disebut sebagai reverse relationship, ya, dalam arti ada hubungan yang terbalik antara luas lahan dan produktivitas. Itu yang disebut sebagai inverse size yield relationship. Dalam arti apa? Ternyata dari penelitian mereka di banyak tempat di seluruh dunia, semakin sempit lahan yang dikuasai petani, semakin tinggi produktivitasnya. Sudah barang tentu dengan semakin tinggi produktivitasnya, petani yang bersangkutan mendapatkan hasil yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, dibanding kemudian disatukan menjadi satu lahan yang terkonsolidasi. Ini baik. menarik. Ya, baik Prof, kita sudah tersambung dengan Bapak Suwandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, dan juga Ibu Musdalifah, Deputi 2 Kemenko Perekonomian. Baik, Pak Suwandi dan juga Bu Musdalifah, terima kasih sudah bergabung di Hot Ekonomi. Saya ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, terkait dengan konsep dari korporasi petani ini, seperti apa sih sebenarnya wacana dari pemerintah, khususnya dari Kementan ini? Ya, terima kasih. Salam buat Berita Satu, salam buat Pak Prof. Andreas sama Ibu Musdalifah. Bu Musdalifah juga. Selamat sore. Ini sering kami membahas, Bapak, dengan Bu Musdalifah, bagaimana konsep korporasi petani dijalankan dan termasuk Kemendes, Kementerian Koperasi intensif. Sejak tahun lalu kita mengembangkan model korporasi tapi khusus untuk perbenihan dulu. Skalanya belum luas, 200, sekarang tambah 500 hektar per korporasi, baik itu perbenihan jagung maupun perbenihan padi. Jadi korporasi itu intinya kalau dari sisi pertanian adalah bagaimana mengkonsolidasikan petani, kelompok tani, gapoktan supaya naik kelas dalam wadah lembaga yang lebih kuat sehingga bargaining posisi petani menjadi kuat dalam bentuk korporasi. Makanya disebut korporasi petani. Jadi ini merupakan rekayasa kelembagaan supaya posisi petani semakin kuat. Karena apa? Korporasi ini lembaga ekonomi berbadan hukum, bisa berupa PT, CV, atau bentuk lainnya. Tadi Pak Andreas ke arah BUMDes atau KUD atau koperasi yang lain, silahkan. Tapi bentuk korporasi ini bottom up. Apa yang dibutuhkan mereka setelah kelompok tani gapoktan itu berkonsolidasi, mau bentuk jenis lembaganya apa, berbadan hukum. Yang kunci kedua adalah siapa direktur atau manajer atau pengurusnya, silahkan. Karena apa? Korporasi saat ini karena penumbuhan belum bisa diukur ini harus direktur.
Lah kalau skalanya masih kecil mau digaji berapa kalau direktur itu gitu kan? Jadi bisa juga masih manajer korporasi atau apa sesuai kelasnya. Nah itu yang kami lakukan supaya korporasi ini bisa berjalan dengan baik. Korporasi itu saya bayangkan ibaratnya kayak tenda atau payung. Di bawahnya ini kelompok-kelompok petani dalam hamparan skala ekonomi. Jadi wilayahnya skala ekonomi luasnya. Kita nggak kaku, luasan berapa nggak kaku, bisa 5.000 hektar, 10.000 hektar, 1.000 hektar, 2.000 hektar nggak apa-apa, tapi skala ekonomi masih dalam jangkauan konsolidasi. Saya kasih contoh korporasi jagung yang sekarang ada di Lombok Timur, Pringgabaya, kecamatannya itu satu korporasi 7.000 hektar terdiri dari 83 kelompok tani dengan satu manajemen korporasi. Jadi semua petani di bawah 83 kelompok 7.000 hektar itu satu manajemen korporasi. Korporasi itu sebagai payung ada pilarnya. Nah, untuk jaring-jaringnya dia bermitra dengan produsen pupuk. Sehingga suplai pupuk dari korporasi bisa lebih efisien. Kemudian bermitra dengan industri benih, bermitra dengan pestisida, bermitra dengan asuransi, perbankan untuk akses kur, kemudian juga industri pengolahan dan pasar. Jadi hasil-hasil petani nanti satu pintu jualnya ke pasar melalui korporasi. Nah yang sudah berhasil, ya. Ya Pak Suhandi, dari penjelasan Anda tadi artinya untuk korporasi ini dibentuk oleh para petani sendiri begitu? Dan nanti sebaiknya menurut ya betul, sebaiknya saya sarankan bottom up. Dan posisi sekarang sejak tahun lalu sudah tumbuh-tumbuh, misalnya mulai jagung di Tuban, kemudian di Lampung Timur dan yang lain, Kalimantan, Sulawesi ada. Sekarang sudah yang kami data sendiri sudah 43 korporasi. 43 dan ya? Kita lihat sendiri ya sudah terbentuk dengan target-target yang lebih besar lagi nanti. Oke, lantas karena sudah kami lantas peran dari Kementan sendiri nanti seperti apa dalam mengakomodir keinginan atau terbentuknya korporasi petani ini? Korporasi itu identik bukan proyek, ya. Tapi ini lembaga profesional oleh manajemen. Indikator pertama dia harus mampu mengidentifikasi, korporasi itu tahap 1 harus bisa mengidentifikasi apa yang akan dihasilkan dan berapa biayanya semua. Satu wilayah hamparan skala ekonomi itu klaster atau kawasan. Kenapa? Karena harus ada beda, weight and method. Tanpa berkorporasi dia petani selama ini untung berapa? Dengan ikut berkooperasi, apa manfaatnya harus beda dan lebih baik. Kenapa? Yang kedua, korporasi harus bisa mengkonsolidasikan petani, kelompok tani, mengajukan kur pola klaster atau kur korporasi. Sehingga permodalan petani dibantu dari si korporasi sebagai avalis atau off-taker atau penjaminnya. Sehingga nanti sistem yarnen, petani jual hasil panen ke korporasi, kemudian korporasi memotong angsuran ke bank untuk kurnya. Jadi selama ini yang kur petani sendiri-sendiri tidak. Kita konsolidasikan, koordinasi bermitra dengan bank. Ini loh korporasi sebagai penjamin, off-takernya, pasarnya satu pintu lewat korporasi. Memang banyak tantangan di lapangan. Loh pelaku usaha selama ini yang ada di lapangan gimana? Jangan dijadikan lawan, tapi kita kolaborasi. Baik. Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Ya, baik Pak Suhandi, saya akan beralih ke Bu Musdalifah dulu. Bu Musdalifah dari Kemen Perekonomian sendiri, ini kira-kira tujuan besar dari korporasi petani ini akan seperti apa dan seperti apa nanti mekanismenya, Bu Musdalifah? Ya, terima kasih Mas. Jadi tujuan utama dari korporasi petani ini adalah melakukan transformasi ekonomi dari petani-petani kita ke pertanian modern. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, karena petani tadi sudah disampaikan bekerjanya selama ini kan secara individual, dan selanjutnya kita perlu transformasi mereka untuk mulai bekerja secara korporasi bersama-sama. Kemudian skala ekonomi kecil menjadi lebih besar sehingga skalanya lebih efisien. Produktivitasnya bisa dinilai dan diupayakan supaya produktivitasnya tinggi. Intervensi-intervensi bisa dilakukan baik teknologi maupun produktivitas, peningkatan produktivitas dan lain-lain. Seperti tadi input produksi secara skala ekonomi bisa diselenggarakan dengan baik. Kemudian
harapannya tentu saja kualitas produknya juga sesuai dengan, karena kita korporasi petani mereka harus mempertimbangkan off-taker-nya, siapa yang membeli, dan pintu tadi yang seperti disampaikan, pintu pasarnya itu sudah tersedia. Sehingga mereka membangun tanamannya atau mengembangkan budidayanya itu sesuai dengan target-target pasar yang mereka sasar. Sehingga pemasaran yang tadinya tradisional juga akan diarahkan menuju ke pemasaran yang menggunakan teknologi-teknologi. Jadi peningkatan kesejahteraan melalui korporasi petani ini akan dilakukan dengan integrasi hulu hilir dengan manajemen yang modern, tentu saja dengan intervensi pelatihan dan lain-lain, usaha pertaniannya menjadi lebih efisien, pemanfaatan teknologi baik di lingkup budidaya dengan memanfaatkan IoT dan lain-lain, dan untuk teknologi pasca panen. Dan yang paling penting juga sebenarnya untuk mendapatkan korporasi petani bisa bekerja dengan skala yang modern, mereka perlu dukungan permodalan dari berbagai bentuk. Oke, baik. Bu Musdalifah, Prof. Dwi dan juga Pak Suwandi, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, tapi kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.